di Inggris berumur sekitar 82 tahun. Inggris mengumumkan munculnya COVID baru, namanya COVID-20. Sehingga Inggris mengalami isolasi sekarang. Yang katanya jenis penyakitnya atau virusnya ini katanya lebih ganas dan menyebarnya lebih cepat. Jadi nanti kemarin ada COVID-19, sekarang ada COVID-20, 20, besok COVID-2021, COVID-21 namanya. Lalu COVID-22, COVID-23. Wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Tetapi faktanya COVID-20 kemungkinan merupakan strain baru dari virus corona ini. Itulah sebabnya fenomena global ini akan terus berlangsung lama, dan karena itu kita memerlukan perubahan kultur, perubahan budaya. Ya. Sejak kita mulai menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya, jumlah manusia bukan tambah berkurang, bukan lebih banyak yang mati karena COVID, tapi justru lebih banyak yang hidup karena kita makin sehat. Apalagi kalau ada lockdown, ya, lebih banyak yang lahir gara-gara lockdown ini. Ya. Jadi manusia akan tambah banyak, sementara industri tersier kolaps, ya. Industri dasar harus hidup karena jumlah mulut manusia tambah banyak. Itu yang saya katakan kepada Pak Bupati terpilih tadi. Karena jumlah manusia tambah banyak, maka industri pangan akan menjadi industri andalan. Apapun manusia harus survive, makanan yang dimasukkan ke dalam mulut manusia itu harus tambah banyak. Itulah tantangan-tantangan umat manusia yang ada di depan. Karena itulah saya ingin meringkas, tidak bicara tentang Indonesia atau NTB, saya langsung berbicara tentang Lombok Tengah. Bahwa Lombok Tengah menurut saya salah satu provinsi di Nusa Tenggara Barat dengan infrastruktur terhebat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Ya. Kenapa? Karena dia punya airport, ya. Dia juga punya pantai, dia juga punya gunung. Karena memang pembagian Rinjani itu rupanya dibagi ke semua. Hanya Kota Mataram yang nggak dapat, ya. Lombok Timur dapat melalui Sembalun, Lombok Utara melalui Senaru, kemudian Lombok Tengah melalui Aibri, ya. Jadi kita punya gunung, kita punya pantai. Kemudian saya tadi tanya juga lahan kosong juga masih banyak, termasuk yang di pegunungan. Ini semua adalah tantangan-tantangan untuk menciptakan basic industry atau food industry di masa yang akan datang. Karena investasi infrastruktur sudah baik, karena ada airport internasional di sini, sebentar lagi ada event internasional, ya, motor GP dan sebagainya, ada sirkuit internasional, maka Lombok Tengah adalah kabupaten yang akan menjadi kabupaten yang paling populer, sekaligus juga yang pertumbuhannya akan paling cepat di antara kabupaten dan kota lain yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Allahu Akbar. Kalau kita pinter mengelolanya, ya. Nah, ini yang pertama yang saya katakan bahwa tantangannya bagi Lombok Tengah itu besar sekali. Yang kedua adalah tentang kepemimpinan Mike Meres ini. Kita sudah dengar beliau berbicara dan beliau orang yang berpengalaman, ya. Rute daripada jabatannya jelas. Angka-angka di kabupaten ini bahkan di NTB itu di luar kepala dia. Tadi dia cerita juga pernah menjadi anggota badan anggaran. Itu posisi yang luar biasa. Jadi Lombok Tengah ini punya peluang besar, tadi saya katakan, karena dunia ini akan sangat membutuhkan kita, ya. Kita ini bisa mengembangkan industri yang dasar sifatnya sampai ke industri jasa yang tinggi, misalnya pariwisata, kuliner dan sebagainya itu. Tapi pada saat yang bersamaan, alhamdulillah, dalam pilkada 9 Desember yang lalu, Allah menghadiahkan kepada rakyat Lombok Tengah
pemimpin yang terbaik yang mereka miliki. Kita teringat satu hadis yang mengatakan apabila Allah cinta dan menghendaki kebaikan kepada satu kaum, Dia kasih pemimpin terbaik. Dan alhamdulillah kita sudah dapatkan pemimpin terbaik. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya katakan, peluangnya ada tadi, dunia sedang seperti ini. Lombok Tengah insya Allah posisinya paling baik, karena di Lombok Tengah itu ada bandara internasional. Orang tidak saja bisa terbang dari kota-kota besar se-Indonesia, tapi bahkan juga bisa terbang dari negara-negara lain. Kemarin dari Singapura sudah ada, dari Kuala Lumpur sudah ada. Saya pernah sekali terbang ke Darwin dari airport ini, tapi kemudian berhenti karena ada COVID dan sebagainya. Mudah-mudahan itu nanti bisa terus berjalan. Jadi infrastrukturnya sudah ada, pemimpinnya sudah ada, maka yang terakhir adalah kontennya kita perkuat. Maka tugas Partai Gelora tidak bisa membantu beliau untuk memberikan dukungan politik di DPR karena belum punya kursi. Ya, kursinya belum masuk ke gedung DPR karena di sini semua. Ya. Maka tugas antum semua dalam jangka panjang, gotong kursi ini pindahkan ke gedung DPR. Begitu caranya. Bisa nggak bawa kursi ini masuk gedung DPR? Supaya cepat Pak Kabil kursinya agak kecil itu, nggak usah yang besar ini. Tapi kita belum punya kursi, tetapi yang kita bisa berikan adalah ide, pemikiran tentang bagaimana ngelola sebuah daerah. Ini yang saya terus, sudah dari dulu saya memberikan masukan kepada beliau, termasuk juga kepada Pak Suhaili, ya. Dulu sering sekali saya keliling-keliling sini waktu zamannya Ketua Umum Partai Golkarnya Pak Setia Novanto, ya. Jadi hati-hati dengan partai yang huruf depannya G, ya. Golkar, Gerindra, Gelora itu bahaya itu. Apalagi kalau bersatu itu, ya. Jadi mari kita bantu kasih ide, ya. Ide tentang ngelola daerah itu, ide tentang pertumbuhan ekonomi itu ide lama. Tombolnya gampang, tinggal dipencet. Saya secara khusus ingin mengatakan kepada beliau, di mana-mana juga saya katakan ini, gak usah khawatir tentang uang. Uang itu ada, uang itu banyak. Mau uang swasta, uang pemerintah banyak. Yang penting ilmu nampung uang itu yang diperbaiki. Ya, jangan uang ditampung tapi bocor, nggak datang lagi uang itu. Tapi ilmu uang ditampung ini adalah ilmu yang universal. Uang itu keluyuran dia, banyak uang itu nggak berkurang, tapi dia cari tempat yang paling aman, cari tempat yang paling baik. Itu ada pepatah Arab yang mengatakan uang itu sifatnya pengecut. Dia datang ke tempat yang paling aman kalau sudah aman, dan kalau situasi tidak aman dia kabur duluan. Jadi kalau Lombok Tengah ini bisa menjadi tempat untuk pengembangan investasi, orang-orangnya dilatih untuk amanah, insya Allah uang datang. Gak usah khawatir, uang banyak. Karena di dunia ini ada dua macam manusia, Pak. Manusia pertama yang setiap pagi bangun bingung cari uang ada di mana uangnya hari ini. Nah ini kita ini kayaknya tiba kayak begini. Pagi bangun bingung uangnya mana uang ini. Pegang kantong lihat rekening gak ada isinya. Ini banyak. Tapi juga banyak orang yang bangun pagi dia bingung, ini uang saya terlalu banyak mau ditaruh di mana hari ini. Nah ini yang kurang ini. Ya di antara teman-teman yang kedua ini harus diperbanyak ini. Ya. Nah yang kedua ini banyak dan dia nyari uang taruh di mana. Kalau ada iklim yang baik, support pemerintah yang baik, saya tinggal telepon teman saya, dia bisa bawa 1 triliun ke sini. Kalau tempatnya bagus, orangnya baik, amanah, profesional, insya Allah semuanya akan datang. Gak usah khawatir soal itu. Mulut manusia itu oleh Allah sudah ada jatah rezekinya sampai dia meninggal dunia. Allah tidak akan mensia-siakan hambanya apabila mereka dalam keadaan bersungguh-sungguh ya beriman dan beramal soleh.
Nah, itulah sebabnya tadi ya beliau mengatakan kepada kita, kebetulan nama beliau ini adalah Fathul Bahri. Sebenarnya itu yang terkenal itu adalah Fathul Bari. Itu kitab syarahnya Imam Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Itu menandakan bahwa Lombok Tengah ini kota santri, karena kitab ini adalah kitab yang masyhur, ya. Nah, sekarang nama bupati kita itu, ya, atau kalau kita sebut pakai nama yang beliau ditulis Fathul Bahri, itu kemenangan laut. Itu artinya tradisi maritim akan hidup ini di Lombok Tengah ini. Karena yang belum kita eksplorasi memang maritim. Bangsa Indonesia sekarang melupakan tradisi maritimnya. Kita ini adalah penguasa laut, bukan penguasa sekedar pantai, tapi laut. Sekarang ini baru bisa menguasai pantai doang, bikin hotel, bikin pantai, tapi belum menguasai laut. Di laut sana ada 70% rezeki yang Allah turunkan bagi umat manusia. Di darat ini hanya ada 30%. Sehingga kalau kita beralih ke laut, menjadi kembali bangsa maritim, sebagaimana tradisi nenek moyang kita di zaman Majapahit, Sriwijaya dulu penguasa Selat Malaka, maka Indonesia ini akan bangkit. Inilah momentum bagi kita, bagi bangsa Indonesia, dan juga bagi kita khususnya di Lombok Tengah. Mudah-mudahan insya Allah setelah dilantik nanti, dan bahkan sebelum dilantik, kita menyiapkan diri. Kedatangan pemimpin baru ini harus kita sambut juga dengan mentalitas baru, sehingga punya efek yang besar bagi kehidupan masyarakat di Lombok Tengah, khususnya masyarakat NTB umumnya. Bahkan kita bisa menjadi suluh dan contoh bagi bangsa Indonesia yang sedang dalam keadaan seperti ini juga. Mudah-mudahan itulah yang ingin saya sampaikan, ya. Teman-teman sekalian, saya mohon kita mendoakan dan mendukung pemimpin baru kita ini, sehingga efek daripada kemakmuran dan kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi masyarakatnya akan tambah lama tambah baik, sehingga Lombok Tengah ini yang tadinya memang dikenal sebagai salah satu daerah yang banyak sekali kantong kemiskinan, justru akan menjadi daerah yang banyak kantong orang kaya di sini nanti, insya Allah. Saya ingin yang hadir di tempat ini hari ini juga merubah mindset. Ini waktunya kita, ini momentumnya kita. Ini krisis yang harus kita jawab dengan tantangan, atau tantangan ini harus kita jawab dengan pemikiran, ide, dan langkah-langkah baru, sehingga kita bisa balik keadaan ini dari krisis menjadi sebuah kemajuan, ya, sebuah pertumbuhan, sebuah daya tahan, bahkan justru merupakan peluang bagi kita untuk menjadi bangsa yang besar. Bahkan di dalam semboyan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, kita ingin memperjuangkan bangsa Indonesia setidak-tidaknya menjadi kekuatan terbesar nomor 5 di dunia ini nantinya, insya Allah. Itulah yang saya ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.